Halo semua, assalamualaikum, kembali lagi sama saya La Family Chat Miko. Ya, kali ini saya akan membagikan resep olahan singkong lagi ya teman-teman. Nah, untuk kali ini cara bikinnya sangat mudah dan sangat praktis ya teman-teman. Tidak perlu kita oven atau tidak perlu kita kukus ya, cuma kita aduk-aduk aja sudah jadi makanan yang sangat enak ya teman-teman. Nah, yang mau tahu cara bikinnya bisa teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Nah, ini yang pertama kita akan rebus terlebih dahulu singkongnya. Ini 500 gram ya teman-teman. Kita rebus kurang lebih 10 menit aja ya. Kemudian kita tes apakah sudah matang. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan kemudian kita akan tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada singkong, kemudian ada 750 gram santan kental ya teman-teman. Langkah yang pertama kita akan blender terlebih dahulu atau haluskan ya teman-teman supaya teksturnya lebih halus ya. Kemudian tambahkan kurang lebih 500 santan terlebih dahulu, 500 ml ya. Untuk yang 250 sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan bikin atau larutan gula ya, atau gula aren ya teman-teman. Sambil kita haluskan untuk singkongnya, ini tambahkan 1 lembar daun pandan, sedikit garam, kemudian 75 gram gula pasir ya teman-teman. Kita tambahkan atau masukkan santan sisa tadi 250 gram. Kemudian kita akan masak ya teman-teman dengan api sedang aja ya, supaya tekstur dari santannya tidak pecah ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai semuanya larut ya teman-teman dan sampai mendidih ya. Kita akan aduk-aduk terus. Nah, ini sudah mulai panas ya teman-teman dan bentar lagi mau mendidih. Kita akan aduk-aduk terus. Nah, ini setelah mendidih ya teman-teman, bisa kita matikan untuk kompornya, kemudian tunggu sampai dingin ya. Nah, ini yang tadi singkong dan santan sudah kita haluskan ya teman-teman, teksturnya sudah sangat halus ya. Kemudian tambahkan 75 gram tepung beras, kemudian 75 gram tepung ketan ya teman-teman. Nah, saya ini pakai Rose Brand ya. Tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Kita akan aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman supaya tidak terlalu berhambur-hamburan ya. Ini kita setengah aduk aja supaya agak menyatu atau merata ya teman-teman. Setelah agak menyampur, kita akan masukkan larutan gula aren yang tadi sudah kita masak dengan santan ya teman-teman. Kita akan saring terlebih dahulu supaya tekstur yang bergerinding dan kotoran itu tidak ikut masuk dalam ya teman-teman. Kita akan aduk-aduk sebelum kita masak. Nah, ini terlihat sangat enak ya teman-teman, perpaduan dari singkong dan gula aren ya. Ini baunya sudah sangat wangi banget, wangi dari gula arennya. Nah, ini kita akan terus aduk-aduk sebelum kita masak ya teman-teman, supaya semuanya tercampur merata. Nah, ini kita akan masak dengan api kecil aja ya teman-teman, supaya bagian bawahnya itu tidak mudah gosong ya. Kita akan masak kurang lebih selama 60 menit atau 1 jam ya teman-teman, supaya menjadi dodol yang sangat enak banget dan sangat lembut ya. Teksturnya juga sangat enak ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai agak mengental ya teman-teman dan sudah tidak lengket lagi ya. Ini sudah 45 menit ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan untuk margarin. Nah, ini opsi aja, kalau teman-teman tidak suka atau tidak perlu juga nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah ditambahkan ya. Ini tuh supaya teksturnya lebih mengkilap ya. Ini saya tambahkan sedikit margarin, kemudian aduk-aduk kembali ya teman-teman sampai teksturnya benar-benar matang dan agak padat ya. Dan untuk mengetes itu tidak menempel pada wajahnya ya teman-teman saat kita aduk ya. Nah, ini kita akan aduk-aduk terus. Seperti yang teman-teman lihat, teksturnya sudah tidak lengket pada wajahnya ya teman-teman. Ini adonannya juga sudah sangat kalis ya.
ini rasanya menurut saya sudah pas ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman itu masih kemanisan, bisa dikurangi untuk gula pasirnya. Teksturnya juga sangat lembut, dari singkongnya juga tidak terlihat bergerindil ya teman-teman. Kita akan aduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Nah, ini sudah matang, kita akan matikan kompornya ya teman-teman. Saya siapkan loyang ukuran agak pendek ya teman-teman, ukuran 20 cm ya. Kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan plastik, atau teman-teman juga bisa pakai daun pisang ya. Ini kita akan ratakan cukup pakai spatula aja ya teman-teman. Nah, ini dalam keadaan panas ya teman-teman, supaya tidak susah ya, atau tidak mengeras ya teman-teman. Nah, ini sudah agak tidak panas atau sedikit uapannya berkurang, ini teksturnya juga sudah agak lumayan padat ya teman-teman. Nah, ini untuk permukaan atasnya sudah mengkilap ya, ini dari margarin yang tadi udah keluar ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya bisa teman-teman lihat. Nah, ini teksturnya sudah padat ya teman-teman. Kemudian kita akan keluarkan dari cetakan atau loyangnya. Nah, ini kita cukup balik aja ya teman-teman, kemudian lepaskan plastik yang menempel. Nah, untuk hasilnya sangat cantik banget ya teman-teman. Ini salah satu jajanan jadul yang sangat enak banget ya. Manisnya dapat, gurihnya juga dapat dari santannya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa dijadikan ide jualan. Meskipun bahannya dari singkong, tapi rasanya tetap sangat enak banget ya ini untuk dodolnya ya teman-teman. Nah, ini kita akan potong menjadi 4. Kalau teman-teman pakai loyang yang agak kecil dan agak memanjang ke atas, nah ini teman-teman bisa potong menjadi berapa ya, sesuai selera atau sesuai kapasitas dari wadahnya ya teman-teman. Nah, ini kita akan potong kecil-kecil ya, potong-potong kecil memanjang ya teman-teman. Ini saya mau contohkan ide jualan ekonomis. Ini cukup dipotong ukuran segini, kemudian kita akan lipat dengan plastik aja ya teman-teman. Nah, cukup mudah. Nah, ini teksturnya sangat lembut banget ya teman-teman. Ini singkongnya juga terlihat halus ya, pokoknya sangat enak ya, meskipun makannya jadul tapi rasanya tetap enak banget ya. Nah, ini kita akan lipat dengan plastik kecil ya, kemudian nantinya akan ditambahkan dengan stiker ya teman-teman, supaya harga jualnya lebih agak mahal gitu ya teman-teman. Nah, ini tidak perlu pakai topping ya, nanti juga bisa teman-teman tambahkan toppingnya. Nah, ini saya pakai wijen yang sudah saya sangrai sebelumnya ya. Kita akan baluri untuk dodolnya ini dengan sedikit wijen. Nah, itu untuk yang pakai plastik itu kemasan ekonomis ya teman-teman, bisa dijual dengan harga 1.500. Nah, ini untuk di Mika bisa teman-teman jual 2.500 sampai 3.000 ya teman-teman. Tampilannya juga sangat cantik, apalagi ditambahkan dengan stiker ya, ini nambah harga jual lebih tinggi ya teman-teman. Nah, bisa dicoba untuk resepnya. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan cocok dengan resep yang saya bagikan. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.